Kereta api rute Jakarta-Jember anjlok hingga menutup jalur raya Kludan, Sidoarjo. Kolom abu Gunung Merapi, Sumatera Barat mencapai ketinggian 1.300 meter. Ribuan umat Islam Bandung turun ke jalan peringati 100 hari genosida Israel di Gaza. Pemirsa, polisi menggerebek rumah seorang pengedar sabu jaringan lapas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 56 bungkus sabu yang siap edar dengan berat 64 kg. Ebit, pemuda 30 tahun ini tampak tak berkutik saat digerebek tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari di rumahnya di Jalan Durian, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 56 bungkus sabu siap edar dengan berat 64 gram yang disembunyikan pelaku di bawah kasur. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku menjalankan aksinya atas perintah dari seorang narapidana yang berada di lapas kelas 2A Kendari. Dengan kronologis, pada awalnya anggota kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Transito ada seorang bandar yang sering memperjualbelikan sabu-sabu. Pelaku beserta barang bukti sabu dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat mengemudi, sebuah mobil minibus menabrak pembatas jalan hingga merobohkan pohon di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, mobil mengalami kerusakan parah, sementara pengemudi mobil mengalami luka ringan. Sebuah mobil minibus rusak parah usai menabrak pembatas jalan dan merobohkan sejumlah pohon di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena supir kehilangan kendali saat mengemudi. Bahkan kencangnya tabrakan membuat bagian as atau poros roda kendaraan patah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil mengalami luka ringan di bagian tangannya. Mobil yang sempat tersangkut di pembatas jalan ini akhirnya berhasil dievakuasi dengan menggunakan truk derek Laka Lantas Jakarta Utara. Lihat mobil udah nyangkut di sini. Kondisinya seperti apa, Pak? Kalau posisi mah madep ke sana. Taunya udah nyimpang aja, udah begini keadaannya, yang ini baru ditarik. Guna kepentingan penyelidikan, kendaraan beserta pengemudinya dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Asyik main ponsel di gang yang sepi, seorang wanita menjadi korban penjamretan di Tangerang, Banten. Pelaku berhasil membawa kabur ponsel korban setelah mengancam dengan golok. Kamera CCTV merekam saat seorang wanita tengah asyik bermain ponsel di gang permukiman warga yang sepi di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum melakukan aksinya, dua pelaku nampak bolak-balik menggunakan sepeda motor untuk memantau korban dan situasi sekitar lingkungan. Namun setelah beberapa saat, dua pelaku yang memutar jalan dan langsung mendekati korban yang sedang asyik memainkan ponselnya. Satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan mencoba merampas ponsel korban. Sempat terjadi tarik-menarik ponsel antara korban dan pelaku. Namun sayang, pelaku berhasil membawa kabur ponsel setelah mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang ketakutan pun berteriak hingga warga berdatangan. Saat penjamretan terjadi, korban sedang menunggu teman-temannya di gang permukiman untuk menghadiri sebuah acara. Rencananya mau pergi kondangan ke Serang, nunggu teman-temannya sambil main HP, tiba-tiba ada dua orang naik motor, berhenti langsung ambil HP-nya sambil ditodong pakai golok. Meski alami kerugian, namun korban dikabarkan belum melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi. Warga pun berharap polisi dapat menyelidiki kasus ini.
Pemirsa, kereta api Pandalungan rute Jakarta Jember anjlok di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kereta api eksekutif Pandalungan rute Gambir Jember anjlok sehingga menutup jalur raya Kludan Sidoarjo, Jawa Timur. Anjloknya kereta api Pandalungan terjadi 300 meter dari stasiun Tanggulangin Sidoarjo, sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akibatnya satu lokomotif dan 2 gerbong keluar dari jalur rel. Jalur rel kereta api ini untuk sementara waktu tidak dapat dilalui akibat insiden ini. Lumajang. Dari mana, Bu? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Dari Jakarta mau ke Lumajang. Iya. Dari Jakarta berangkat jam berapa sih, Bu? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau di situ cuman kayak kereta jalan di Batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut, Bu? Sempat, udah Allahu Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa, Bu? Bisa digambarkan saat Enggak itu? apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Tapi karena nggak ada getaran, bukan getaran karena. Pemirsa, langsung saja untuk melihat situasi dan kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Yoyo Agusta di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yoyo, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Apakah kereta yang anjlok ini sudah berhasil untuk bisa dievakuasi? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi tempat terjadinya kereta api Pandulangan jurusan Jakarta-Surabaya, terakhir jurusan Jember, anjlok di Desa Klaudan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dapat kami informasikan saat ini proses evakuasi tengah berjalan dan kereta api yang akan menarik 3 gerbong kereta api yang keluar dari jalur rel telah melakukan proses pengangkatan. Demikian. Yoyo, apakah Anda sudah mendapatkan informasi untuk penyebab anjloknya jalur rel kereta ini karena apa, Yoyo? Hingga saat ini pihak Daob 8 belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kereta api anjlok tersebut. Namun dampak dari kereta api yang anjlok ini telah mengganggu jalur lintas antara Surabaya menuju Jawa Tengah yang melalui stasiun Sidoarjo. Demikian. Baik, Yoyo, ini kereta api 75F jenisnya apakah untuk mengangkut logistik ataupun juga untuk mengangkut penumpang, dan informasi yang Anda dapat apakah tidak ada korban jiwa begitu, bisa dipastikan? Oke, dari informasi yang kami terima di lapangan, kereta api jurusan Jakarta-Surabaya hingga Jember ini membawa 11 gerbong kereta api dan semuanya adalah kereta api untuk penumpang. Sesaat setelah terjadi anjloknya kereta, pihak Daob 8 telah mengevakuasi 9 gerbong yang kemudian ditarik ke Sidoarjo Kota. Dan saat ini yang tersisa adalah 2 gerbong kereta api dan 1 lokomotif yang keluar dari jalur rel. Demikian. Yoyo, saya ingin konfirmasi, berarti apakah semua penumpang sudah berhasil dievakuasi? Sejauh ini semua penumpang telah berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan adanya korban jiwa dari peristiwa ini. Dan banyak dari penumpang yang pada akhirnya mereka meneruskan perjalanan menggunakan bis atau transportasi lain selain kereta api. Demikian. Baik, saya juga ingin mengkonfirmasi ulang, berarti masih ada 2 gerbong yang tersisa di jalur rel dan belum dievakuasi, begitu? Ya, betul. Tepatnya terdapat 2 gerbong kereta dan 1 lokomotif yang sekarang dalam proses evakuasi. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Yoyo, dan kami masih terus memantau perkembangan dari evakuasi kereta yang anjlok di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Yoyo.
Terima kasih Anda masih di Anyus Siang bersama dengan saya Camar Hendra dan Arlista Hadi. Kita ke informasi selanjutnya berkaitan dengan seorang petugas keamanan sebuah restoran cepat saji yang menjadi korban penyekapan oleh komplotan perampok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat berjaga, korban didatangi 4 pelaku yang membawa senjata tajam. Dengan kondisi kaki terikat tali dan mata dan mulut korban ditutupi lakban hitam, seorang petugas keamanan di sebuah restoran cepat saji di Jalan Raya Transyogi tak bisa berbuat banyak setelah menjadi korban perampokan di tempat ia bekerja. Peristiwa ini berawal saat korban hendak melaksanakan sholat subuh, namun tiba-tiba didatangi 4 pelaku yang akan melakukan perampokan di sebuah restoran siap saji. Keempat pelaku yang menghampiri korban masing-masing membawa senjata tajam berbagai jenis. Korban pun diancam untuk diam. Setelah korban tak berdaya, para pelaku langsung membobol pintu depan restoran dan membawa 3 tap order outlet, 3 ponsel, dan juga 1 ponsel milik korban. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pagi itu saya nunggu sholat subuh, duduk di depan pintu pos. Terus tiba-tiba muncul 4 orang itu dari samping pos. 4 orang nyerang saya, 1 bawa kampak, 3 bawa linggis. Terus mendorong saya ke dalam pos. Terus saya diikat, jelakban mulut sama mata saya. Pihak restoran sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Gunung Putri untuk proses lebih lanjut. Sementara korban mengalami trauma, warga pun berharap pihak kepolisian segera menangkap komplotan perampokan dan menggelar patroli rutin untuk wilayah rawan kejahatan. Pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa mobil angkot di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang penumpang terluka. Mobil angkutan umum ini ringsek akibat tertimpa pohon tumbang saat terjadi hujan disertai angin kencang. Pohon rem besi sepanjang 10 meter ini juga menutup seluruh badan jalan poros. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 pun tidak bisa melintas dan memilih memutar arah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang penumpang angkot dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian kepala. Tumbang itu mungkin dia tidak bisa menahan angin. Tadi sempat hujan disertai angin kencang tadi. Pas tadi anggota Satgas BPBD evakuasi sekitar kurang lebih 1 jam. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Ya, tipe letusannya kini berubah, yaitu disertai lontaran lava pijar. Letusan Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat terekam kamera pengawas pada Sabtu dini hari. Erupsi diawali dengan suara gemuruh dan letusan bersama dengan keluarnya api merah dari kawah. Erupsi menimbulkan hujan abu tipis hingga tebal di Cumantiang, Nagari Bukit Batabuah, dan di Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua. Aktivitas Gunung Marapi meningkat sejak 6 Januari lalu. Peningkatan aktivitas terjadi karena perubahan tipe erupsi menjadi letusan yang melontarkan lava pijar. Kita lihat memang dari hasil pemantauan terjadi perubahan tipe erupsi dari freatik menjadi magmatik, dan sehingga itu juga yang menjadi alasan kenapa tingkat aktivitasnya dinaikkan dari waspada menjadi siaga pada tanggal 9 Januari pukul 18 ya. Hingga Sabtu tengah malam, Gunung Marapi telah meletus 4 kali dengan asap hitam setinggi 1000 meter disertai gempa durasi maksimum 36 detik. Gunung Marapi kini berstatus siaga atau level 3. Warga Agam dan Tanah Datar dalam zona bahaya radius 4,5 km dari kawah telah mengungsi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumba, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi warga terdampak erupsi Gunung Marapi, kami akan langsung tanyakan ke rekan kami Agung Sulistio di pos pengungsian di Nagari Koto Baru, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Selamat siang, Agung. Ini sudah ada berapa pengungsi yang menyelamatkan diri? Baik, Mbak. Untuk saat ini pemirsa ada sekitar 34 kakak yang terdiri dari 112 warga yang mengungsi ke daerah Kota Baru, tepatnya di kamp pengungsian di Musola Al-Ikhlas yang tidak jauh dari lokasi kaki Gunung Merapi.
Dan mereka ini sudah berada di kamp pengungsian ini sudah sejak hari Senin lalu. Dan namun untuk sekarang kondisinya ini masih terus bertambah karena masih ada sebagian warga yang mungkin yang bertahan di atas. Cuman pada malam harinya sebagian besar warga turun ke bawah untuk menyelamatkan diri karena dikhawatirkan akan terjadi erupsi lanjutan yang kali intensitasnya masih tinggi. Baik, Agung, di tempat pengungsian Anda melaporkan saat ini kami melihat ada banyak anak-anak. Lantas bantuan apa saja mungkin yang saat ini sangat dibutuhkan di sana? Untuk saat ini bantuan sudah mulai mengalir untuk kamp pengungsian ini dan saat ini di belakang saya ini para pengungsi akan menjalani pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk kebutuhan logistik dan kebutuhan pengungsi lainnya ini sudah tercukupi oleh instansi terkait. Dan ini sebentar lagi akan dimulai akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi. Dan sebagian besar pengungsi ini mengalami keluhan yaitu sesak nafas, kemudian batuk dan demam. Agung, jika pengungsi sudah mulai mengeluhkan untuk pernafasan, apakah sudah ada bantuan masker? Baik, untuk bantuan masker sudah ada. Bahkan pasca kejadian waktu awal-awal pengungsi itu kemarin, itu mereka sudah diberikan bantuan-bantuan berupa masker, kemudian kebutuhan logistik makanan maupun kebutuhan lainnya, dan itu sudah terlengkapi. Dan juga di sini untuk sarana sendiri sudah bisa ditangani oleh pihak Nagari sendiri dan pihak Kabupaten Tanah Datar. Agung, saat ini untuk para pengungsi memang sudah di pos-pos begitu. Lantas untuk langkah selanjutnya dari pemerintah setempat untuk jangka panjang ini akan seperti apa? Apakah pengungsi akan dipulangkan ke rumahnya atau bagaimana? Untuk sementara, ini para pengungsi bagi yang laki-laki, ini siang mereka masih diperbolehkan untuk ke atas untuk melihat rumah dan ladang mereka. Namun untuk wanita dan anak-anak tetap bertahan di kamp pengungsian. Namun untuk dari informasi yang saya terima dari pihak kecamatan maupun pemerintah Nagari sendiri, pengungsi ini untuk sementara waktu masih harus bertahan di sini dulu, mengingat intensitas erupsi Gunung Merapi ini masih cukup tinggi. Dan juga dari kemarin juga sempat tim gabungan dari Kodim, kecamatan dan BPBD itu sudah melakukan survei dan akan melakukan memasangkan patok-patok batas-batas wilayah. Jadi warga bisa mengetahui sejauh mana jarak antara puncak dan di mana mereka berada. Jadi warga baik. Ya, baik, terima kasih Agung. Tentunya kami berharap bahwa bantuan ini segera bisa datang dan juga bisa mengakomodir seluruh pengungsi yang ada di sana dan situasi juga segera kondusif kembali. Terima kasih Agung melaporkan langsung dari Nagri Koto Tangah, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Intensitas hujan tinggi yang melanda Jambi seminggu terakhir mengakibatkan sejumlah 14 kecamatan terendam banjir dan juga dilanda longsor. Lahmudin, kakek berusia 72 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemah saat dievakuasi petugas damkar. Ia terserang stroke saat rumahnya terendam banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas sempat alami kesulitan akibat tingginya luapan air. Diketahui banjir sudah terjadi selama 2 pekan di Kabupaten Kerinci, Jambi, dengan ketinggian air hingga 2 meter. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum dan juga menutup akses jalan protokol akibat longsor. 14 kecamatan yang terdampak banjir, mereka terdampak longsor juga. Sejumlah 9 kecamatan dan 26 desa. Ya. Itu, kemudian selanjutnya dampak-dampak kerusakan terhadap fasilitas umum, persawahan, hortikultura, dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana serta memberi bantuan untuk warga terdampak. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Sarolangun, Jambi. Banjir setinggi lebih dari 1 meter juga menggenangi ribuan rumah warga di 4 kecamatan.
Akibat diterjang banjir, 4 jembatan gantung di Kabupaten Sarolangun, Jambi putus. Luapan air Sungai Batang Tembesi ini juga mengakibatkan ribuan rumah warga di 4 kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibat putusnya 4 jembatan ini, warga kesulitan mengakses jalan untuk keluar desa. Ya itu, kalau yang putus itu untuk sementara kita amankan warga dulu, jangan ini kan kita di lokasi jembatan tuh. Paling sesudah inilah bencana ini ya kita ambil langkah untuk rehab bencananya, pasca bencana itu. Berarti 4 jembatan itu bisa dilalui, tidak bisa diakses lagi? Tidak bisa lagi, kondisi sekarang tidak bisa dilalui. Akibat banjir ini, warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habiballah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang dan kita ke informasi terkait dengan pembantaian di Gaza. Pemirsa, ribuan umat Islam se-Bandung Raya menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Kota Bandung. Aksi ini dalam rangka memperingati 100 hari genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Perjuangan Palestina tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan umat Islam se-Bandung Raya turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Kota Bandung. Massa mulai memadati kawasan jalan Diponegoro sejak pukul 6 pagi. Momentum ini dijadikan oleh Indonesia untuk menyuarakan penolakan terhadap genosida Israel di Gaza, Palestina. Aksi ini juga menyuarakan agar Israel diseret ke Mahkamah Internasional atas kekejaman yang telah mereka lakukan. Baik, alhamdulillah kita sudah tadi tepat hari ini hari ke-100 dan aksi ini serentak di 38 negara di seluruh dunia, dan hari ini juga MOI Pusat Majelis Ormas Islam Pusat juga sama di Jakarta juga melakukan aksi yang sama. Dua hal saja, satu, jangan pernah berhenti komitmen kita untuk membela Palestina baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Islam. Jangan berhenti untuk mendoakan, bersedekah, dan menyebarkan informasi. Dan yang kedua, banyak hal-hal positif yang bisa sangat ditiru oleh kita. Kemudian akhlak, kesolehan, kesabaran, dan ini pun semoga bisa mewarnai umat Islam. Tidak hanya sekedar komitmen, tapi terjadi perubahan, peningkatan iman dan akhlak dari umat Islam. Penyerangan dan pembantaian tentara Israel terhadap rakyat Palestina telah memasuki hari ke-100. Lebih dari 30.000 warga sipil di Gaza tewas akibat aksi genosida tentara Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ibu dan anak berkomplot mencuri kosmetik di salah satu toko di Cianjur, Jawa Barat. Ya, pada aksi yang terekam kamera pengawas tersebut, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko saat ditanya soal produk. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua perempuan diduga ibu dan anak mencuri di toko kosmetik Pasar Ciranjang, Jalan Raya Cianjur, Bandung, Cianjur, Jawa Barat. Modusnya, para pelaku menanyakan berbagai produk kosmetik yang akan digunakan anaknya untuk belajar merias. Namun saat penjaga toko lengah, pelaku kemudian menggasak sejumlah produk kosmetik yang terpajang. Korban mulai sadar saat para pelaku sudah tidak ada dan beberapa barang jualan sudah hilang. Hal ini diperkuat setelah melihat rekaman kamera pengawas. Anaknya kesini minta sama aku, teh ini anak saya mau belajar make up. Gimana nih mau produk-produk apa aja yang harus dibeli gitu. Nah aku saranin lah pakai produk ini, soalnya kan anaknya masuk remaja lah mau belajar make up. Pemilik toko tidak melaporkan pencurian ini ke polisi. Ia memilih memviralkan rekaman kamera pengawas yang menampilkan jelas kedua pelaku sebagai efek jerah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.
Pemirsa, razia knalpot brong yang dilakukan di sejumlah daerah menyisakan tumpukan knalpot bekas. Ya, di Pati, hasil razia knalpot ini dijadikan sebagai karya monumen yang dipasang di pusat kota. Inilah kumpulan knalpot brong hasil razia polisi di wilayah Pati selama 4 bulan. Ditumpuk usai diamankan, knalpot brong bekas ini kemudian dialihfungsikan. Daripada meresahkan masyarakat dan tertumpuk tak digunakan, Satuan Lalu Lintas Polresta, Satlantas, Polresta Pati bersama pengrajin Desa Rendole, Margorejo Pati, akhirnya membuat monumen bandeng dari knalpot brong. Lebih dari 4.000 knalpot ditempel dan disatukan hingga setinggi 2 kali 11,5 meter dan dibentuk menyerupai ikan bandeng yang merupakan oleh-oleh khas Kabupaten Pati. Setiap sisi knalpot disambungkan dengan dilas dan membentuk setiap sudut. Proses pembuatan berlangsung 10 hari dengan lebih dari 10 orang pengrajin. Setelah jadi, monumen ini kemudian dipasang di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati. Untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya, utamanya kendaraan roda 2, itu tidak menggunakan knalpot brong. Jadi knalpot ini kurang lebih sekitar 4.031 ya, 4.031. Ini kita dapatkan selama 4 bulan. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk menciptakan zero knalpot brong yang meresahkan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular ditemukan dengan kondisi perut sudah membengkak setelah sempat memangsa seekor angsa milik warga. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare mengevakuasi seekor ular piton di perumahan Panrita, Kecamatan Baju Gigi, Sulawesi Selatan. Ular piton sepanjang 3 meter ini ditemukan di sebuah kandang milik warga dengan kondisi perut membengkak setelah memangsa seekor angsa. Ular pertama kali ditemukan pemilik rumah yang langsung menghubungi pihak damkar. Penangkapannya juga ya agak sulit karena ini panjangnya ular kurang lebih 3 meter. Dan korbannya ada korban hewan 1 ekor angsa. Sempat dimangsa ya? Iya, sempat. Ular piton ini akhirnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk kembali dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan mengakui sejak tahun 2005 belum ada perbaikan apapun di Medan Zoo. Bahkan Medan Zoo belum mengikuti regulasi yang diminta BKSDA. PLT Dirut PUD Pembangunan Kota Medan Bambang Hendarto yang membawahi Medan Zoo mengakui sejak tahun 2005 belum ada perbaikan apapun yang dilakukan di Medan Zoo. Medan Zoo juga belum bisa mengikuti regulasi animal welfare dari BKSDA. Medan Zoo diakui tertinggal secara aturan atau regulasi karena belum ada pemasukan dari APBD dan dipersulit dengan kondisi COVID-19. Kebun binatang ini kan sudah ada dari 2005, jadi kan itu konsep pola yang lama. Nah, dari 2005 sampai dengan hari ini memang belum ada perbaikan apapun karena belum ada juga APBD yang masuk kemari. Jadi kita sedikit tertinggal memang kalau secara aturan, secara apa yang menjadi keinginan BKSDA untuk animal welfare, kita memang belum bisa mengikutinya gitu. Sebelumnya dikabarkan dalam 2 bulan terakhir, 3 harimau di Medan Zoo, Medan, Sumatera Utara mati. Menurut BKSDA, pengelolaan konservasi di Medan Zoo tidak memenuhi standar. Selain itu, perusahaan daerah milik pemerintah Kota Medan ini diketahui mempunyai utang pakan hewan dan para pegawainya tidak digaji. Sejak Agustus 2023, Medan Zoo juga dikabarkan menunggak gaji karyawan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sempat menyatakan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk solusi kebun binatang tersebut.
karena itu di BWD kita sudah sampaikan juga beberapa aspek tentang medan zoo-nya, baik itu tentang hewannya, satwa yang ada di dalam, dan juga tentang medan zoo secara keseluruhan. Ini step-stepnya mudah-mudahan terus kita jalani, langkah-langkah juga terus kita buat agar medan zoo ini kita perbaiki secara komprehensif. Tapi sekarang tujuannya satwanya dulu. Makanya memang kemarin itu kan medan zoo itu di bawah BUMD, BUD Pembangunan. Itu dia membawahi bukan hanya medan zoo, tapi ada beberapa unit usaha yang lain. Yang kita lihat memang dari beberapa unit usahanya, hanya satu unit usaha yang profitnya bisa menutupi dari kegiatan usaha yang lain. Lantas bagaimana nasib Medan Zoo ke depan? Apakah tidak ada perlindungan dan perbaikan untuk kebun binatang tersebut? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi kegiatan akhir pekan dengan lari pagi di Senayan Park, Jakarta. Ya, tidak sendiri, Ganjar juga ditemani oleh istri dan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Sandiaga Uno. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi hari libur dengan lari pagi di Senayan Park, Jakarta. Dalam kegiatan yang diberi nama Penguin Seliweran ini, Ganjar ditemani istri Atikoh dan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Sandiaga Uno. Ganjar mengaku diajari berlari oleh istri dan juga Sandiaga. Keren banget, ini pelari paling cepat. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari. Istriku mana? Satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Ajang lari Minggu pagi selain dihadiri masyarakat umum juga menggandeng pelaku UMKM. Ganjar merasa senang dengan partisipasi pelaku UMKM muda dan menyatakan akan mendukung kreativitas mereka agar bisa terus berkembang bahkan hingga menembus dunia internasional. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, iNews melaporkan. Simpatisan Ganjar Mahfud di Jakarta menggelar makan siang gratis untuk masyarakat serta para pengemudi ojek online. Sementara di Lombok Tengah, pendukung Ganjar Mahfud memberikan akses internet gratis untuk mendukung program internet gratis Ganjar Mahfud di pelosok Indonesia. Aksi sosial bertajuk Operasi Makan Gratis Berbagi Ceria dan Merias Warteg merupakan wujud kepedulian nyata ke Warteg Indonesia selaku simpatisan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud guna mendukung pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Dagangan Warteg Ratu Bahari di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan ludes diborong untuk dibagikan gratis kepada masyarakat yang berlalu lalang. Selain itu, relawan juga melakukan restorasi secara gotong royong untuk mempercantik tampilan warteg agar lebih segar dan menarik minat masyarakat datang. Merias dan mempercantik warteg juga diadakan ke Warteg Indonesia di Jalan Usman Harus, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Para relawan juga menyebarkan kebaikan dengan membagikan makanan gratis kepada masyarakat setempat. Dengan semangat bersama, relawan dan masyarakat setempat berharap untuk menyaksikan terwujudnya Indonesia adil, makmur dan bersatu di bawah kepemimpinan Ganjar Mahfud. Makanan dan minuman gratis yang dibagikan relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat diterima para pengemudi ojek online di Jalan Sriwijaya, Kota Mataram. Lewat bantuan yang dibagikan oleh santri dukung Ganjar itu, mereka berharap para pengemudi ojol untuk berhemat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makan siang. Dalam kesempatan itu, relawan juga mensosialisasikan visi dan misi berbagai program Ganjar Mahfud kepada para penerima manfaat. Relawan Ganjar Mahfud juga terus mensosialisasikan visi misi dan program Capres nomor urut 3 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Salah satunya program unggulan KTP Sakti di Desa Tumpak, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu juga digelar Basar Beras Murah untuk warga prasejahtera, yakni 2 kg beras seharga Rp5.000 saja. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat juga membantu warga di pelosok Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk memperoleh internet gratis. Di inisiasi Ganjar Millennial Center, mereka memasang perangkat pemancar jaringan internet dengan kecepatan berkisar 40 hingga 50 Mbps untuk membantu warga berseluncur di internet dengan cukup cepat. Bantuan ini merupakan perwujudan dari salah satu program unggulan Ganjar Mahfud yang ingin memberikan perataan akses internet di Indonesia. Di Kabupaten Lombok Barat, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan keranda jenazah untuk warga desa Kediri, Kecamatan Kediri. Keranda itu diberikan untuk menambah fasilitas desa yang nantinya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat bersama. Selain pemberian bantuan, kedatangan relawan juga untuk mensosialisasikan visi misi dan memaparkan berbagai program unggulan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pemirsa, ratusan pejuang perubahan menghadiri apel siaga relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jakarta. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaidrus menggaungkan pesan bagi pejuang perubahan untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Ratusan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menamakan diri pejuang perubahan menggelar apel siaga relawan saksi dan relawan pemantau Pilpres 2024. Ada sejumlah pesan utama yang digaungkan, diantaranya meminta seluruh relawan menjadi saksi di tempat pemungutan suara daerah masing-masing demi mengawal pemilu jujur dan adil. Mereka juga akan terus berupaya untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melakukan apel siaga, ya, pejuang perubahan pasangan 01 untuk sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat antusias pejuang perubahan ini sangat besar sekali. Ini tidak bisa dibendung. Makanya hari ini mereka ingin menjadi saksi dalam rangka pemilu nanti di 2024 ini tanggal 14 Februari. Saya yakin dengan militansi para pejuang perubahan pendukung pasangan 01 ini, insya Allah Pak Anies dan Pak Muhaimin bisa memenangkan pemilu di 2024 ini. Partai Perindo secara masif menggelar bazar murah untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Masyarakat dapat menebus murah minyak goreng hanya Rp5.000 per liternya dan sembako seharga Rp10.000. Influencer yang juga caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 Cionovia Handayani atau Cimehong turun langsung ke tengah masyarakat di wilayah Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Cimehong bersama caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo Wahyu Wirayana menggelar senam sehat dan tebus minyak goreng murah. Program yang bagus karena ketika harga semakin naik, apalagi menjelang Imlek ya, jadi ini cukup membantu warga sekitar sih. Karena melihat Partai Perindo ini begitu pedulinya tentang warga, sehingga warga pun datang berduyun-duyun kemari dan mendukung Perindo untuk terus mengadakan kegiatan seperti ini di wilayah, bukan hanya di wilayah saya, mungkin di seluruh wilayah DKI dan lain-lain. Sementara di Duren Sawit, caleg DPRD Dapil 5 Jakarta Timur Partai Perindo Muhammad Sopian menggelar bazar sembako murah. 1.000 paket sembako berisi minyak goreng dan beras dapat ditebus seharga Rp10.000. Sangat terbantu ya, karena kan kalau di sini kita bisa beli beras segini aja udah 5.000 sama minyak. Dan kalau di warung kan ada yang 13 minyaknya. Bagian ini adalah satu, kita memberikan sebuah spirit ya, spirit kepada masyarakat, spirit kepada rakyat, bahwa Perindo hadir selalu memberikan satu kemanfaatan yang real kepada masyarakat. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa dan Camar, kalau misalkan kita mendengar kata berenang, nah ini kan berenang dengan air kolam ini sepertinya sudah biasa ya. Tapi yang ini berbeda nih di wisata kolam di Mojokerto. Ya, ini para pengunjung Alista bisa berenang atau mandi busa. Wah, kira-kira seperti apa ya? Seru nggak ya? Kita lihat yang satu ini. Dan pemirsa, mandi busa ini merupakan informasi terakhir dari iNews Siang. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Camar Heda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sekilas tidak ada yang berbeda dari wisata kolam di Desa Ketapan Rame, Terawa, Jawa Timur ini. Namun jika kita masuk lagi ke dalam, voila! Ini dia sensasi yang berbeda dari kolam pada umumnya. Ya, kolam renang bubble atau kolam renang busa. Lihat saja banyak pengunjung anak-anak yang riang bermain busa di dalam kolam. Selain main busa, pengunjung juga dapat bermandikan bola. Serunya gimana? Bisa main sama bubble-nya. Hah? Sama ada mainannya. Ada bubble-nya tadi? Nggak takut sama bubble-nya? Dingin nggak airnya? Lumayan. Lumayan dingin. Sebelumnya pernah nggak main air di sini? Belum. Belum pernah? Baru pertama? Ya. Gimana rasanya? Seru. Seru ya? Nanti sama siapa ke sini? Papa, Mama. Ini busanya gimana sih rasanya? Kayak bisa biasa gitu. Nggak perih atau gimana? Nggak. Para orang tua pun senang bisa membawa anak-anak mereka beraktivitas di luar ruangan demi mengurangi penggunaan media sosial. Contohnya keluarga dari Surabaya ini rela datang demi membawa sensasi baru bagi anak-anak mereka. Apa yang berbeda? Saya rasa di sini airnya bagus dan juga ramah lingkungan juga bersih juga. Selain menikmati kolamnya apa sih Pak yang berbeda dengan yang lain? Pemandangannya juga bagus. Ini kan kolam busa Pak ya? Kalau di tempat lain ada nggak seperti ini? Nggak ada. Nggak ada, hanya ada di sini? Ya. Bapak dari mana? Dari Surabaya. Bagi para orang tua tidak perlu bingung saat menunggu anak-anaknya bermain. Di lokasi ini juga dilengkapi oleh kafe dan playground. Busa yang digunakan dipastikan aman bagi anak-anak dan tidak berbahaya jika terkena mata dan tubuh. Kids Bubble Pool. Jadi Kids Bubble Pool itu mengusung konsep tempat berenang untuk anak-anak yang aman. Maksudnya dalam aman itu adalah kita menggunakan chemical khusus yang aman untuk tidak pedih di mata. Intinya seperti itu. Jadi target marketnya adalah memang untuk family yang membawa anak-anaknya untuk datang ke sini. Jadi anaknya bisa bermain, berenang, terus kemudian orang tuanya bisa ngafe. Kami juga ada playgroundnya juga itu di bawah, ada playgroundnya dan juga menyuguhkan dengan pemandangan Gunung Penanggungan langsung. Tiket masuk pengunjung dibanderol Rp25.000. Kolam busa ini memiliki kedalaman 90 cm, jadi aman untuk anak-anak. Jika pada hari libur dan akhir pekan, tempat wisata ini selalu dipenuhi pengunjung. Tak hanya dari Mojokerto, para pengunjung rata-rata keluarga datang dari Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.